Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, kali ini saya mau test drive mobil yang udah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu Wuling Alves. Kalau sebelumnya udah di-review sama tim kita Rehan, udah saya coba juga di area Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu kita bikin konten upgrade, ganti peleknya di Permaisuri Ban. Kali ini saya berkesempatan diajak oleh Wuling Motors Indonesia untuk test drive jarak jauh nih. Start dari Bandara Baru Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, Jawa Tengah. Dan ini udah ada deretan mobil-mobil Wuling Alves yang siap saya coba bersama teman-teman media nasional. Nah, oke. Apa sih yang mau kita ketahui nih di tes kali ini? Pastinya konsumsi bahan bakar. Kalau fiturnya sih pasti menyenangkan ya. Udah pernah kita bahas, fiturnya tuh banyak banget ya. Apalagi dengan segudang fitur itu harganya kompetitif banget nih. Bisa nyenggol segmen kiri kanan nih ya. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama. Saya bersama teman-teman media yang lain dalam satu mobil. Saya akan tes mobil ini dari Jogja, Wonosobo, berakhir di Semarang. Ayo ikut saya. Nah, sekarang kami singgah sejenak di kawasan Borobudur, ya, dekat dengan Candi Borobudur. Nah, di belakang saya udah ada deretan Alves yang tadi kami coba start dari Bandara Yogyakarta di Kulon Progo menuju Magelang dan tiba di kawasan Borobudur ini. Nah, akan lebih in-depth nih saya ngetes ya. Tadi kami sudah coba di perjalanan jalan berliku, tanjakan, turunan, trek lurus, trek pendek. Nah, sampai nanti finishnya di Kota Semarang. Oke, stay tune terus ya sampai akhir video ya untuk mengetahui hasil konsumsi bahan bakarnya. Kota Semarang ya, jadi ini ada akhir dari perjalanan Wuling Almas Media Test Drive yang diadakan oleh Wuling Motors Indonesia, dan kami sudah menempuh perjalanan sekitar 300-an kilometer ya, dan hasil konsumsi ya,
melalui rute yang beragam, kondisi jalan yang juga bervariasi, ya. Kami berangkat dari pagi sampai malam di kota Semarang. Nah, ini ya nggak terlalu buruk lah ya, nggak terlalu buruk. Cukup lah, dibilang irit banget sih, nggak. Dibilang boros banget juga nggak. Gitu. Sekaligus saya juga pengen kasih testimoni nih soal mengendarai Wuling Alphest ini seharian dengan jarak tempuh 300 km-an di berbagai kota, ya, rute yang cukup bervariasi. Ya, ada catatan. Pertama, kita ketahui dulu soal mesinnya ya. Wuling Alphest ini mengusung mesin 1500 cc dengan mesin yang sama dengan kakaknya yang sebelumnya, yaitu Wuling Almas, ya, sama-sama 1500 cc. Tapi bedanya Wuling Almas dilengkapi turbo, sementara Alphest ini tidak dilengkapi turbo. Juga Wuling Alphest ini punya torsi yang cukup melimpah, 140 Nm. Padahal yang satu pakai turbo, yang satu nggak pakai turbo ya. Nah, gitu. Nah, ini menjadi catatan kami selama perjalanan. Ya. Keluaran tenaga yang dihasilkan oleh mesin Wuling Alphest, kami merasakan cukup ya, bertenaganya cukup, gitu. Namun saya kurang tahu gimana ya, apakah ini menjadi karakternya Wuling Alphest, mengingat kalau dibilang responsif, nggak terlalu responsif juga, terutama pada saat ketika kita mau menyalip di perjalanan antar kota ini, ya, dimana kita membutuhkan momentum tenaga yang pas untuk menyalip. Nah, ini beberapa kali saya dan teman-teman media yang ada di mobil ini juga merasakan, ya, kami bergantian mengemudinya, kok kurang dapet tuh momentumnya, begitu. Ya, ini pedal gas kita udah di transmisi yang mode normal ya. Ini nggak ada, ini sebenarnya transmisi CVT ya, hanya satu mode ya, normal D atau sport gitu. Di mode D ini tenaganya tuh seperti kurang mengisi gitu, baik itu ketika menanjak atau untuk menyalip gitu, atau untuk mendapatkan momentumnya jadi kurang mengisi. Sementara pedal gas ini udah kita bejek agak dalam, tapi dia kayak semacam kick down gitu, nge-kick balik seperti itu. Nah, kami coba juga di mode sport. Jadi di posisi S sportnya pun juga saya merasakan ini nggak beda jauh, tidak beda jauh dengan yang D-nya gitu. Dimana biasanya kalau mobil-mobil bertransmisi otomatis punya pilihan mode berkendara sport, dia akan langsung seketika spontan, seketika reaktif. Tapi ini kami merasakan tidak terjadi di Wuling Alphest ini. Berikutnya menjadi catatan kami adalah ini nih, transmisinya ya. Transmisi tadi pada akhirnya dengan dia kickback balik seperti itu, ya, akhirnya saya mencoba opsi manual. Nah, di mana opsi manual ini menurut saya menyalurkan tenaganya lebih baik dibandingkan yang transmisi posisi D biasa nih, ya. Tapi kan nggak semua orang terbiasa dengan manual, ya. Karena kita begitu akselerasi untuk menaikkan kecepatan harus menaikkan juga gigi transmisinya gitu. Tapi kalau buat saya yang sehari-hari berkendara menggunakan mobil transmisi manual, ini cukup mengasihkan ini. Jadi untuk Wuling Alphest ini bagi saya, ketika kita menginginkan kecepatan yang responsif, ya, pakailah posisi D tapi di manual. Begitu juga ketika kita butuh ekstra tenaga, ketika mobil ini menempuh atau menghadapi medan yang tanjakan, terutama yang agak terjal. Kemarin di kota
Temanggung kalau nggak salah, kita sempat tuh merasakan itu tuh ya, dan kita pakai posisi yang D, namun yang manual ini cukup efektif begitu. Nah, satu nih kekurangannya nih ya, begitu kami mengendarai dengan mode manual tersebut, kok kayak ada yang kurang ya di setirnya. Nah, apa yang kurang? Yaitu ini pedal shift nih. Waduh, ini akan lebih mengasihkan lagi kalau Wuling Alves ini ditambahkan pedal shift. Nah, itu kira-kira gimana nih Wuling ya? Mungkin kedepannya bisa jadi improvement ya. Kami mengambil kesimpulan dari hasil pengetesan singkat kami di 3 kota ini ya, selama 1 harian. Kesimpulannya adalah ini mobil cukup nyaman dikendarai antar kota ya. Namun memang tenaga yang menjadi concern kami ya. Coba deh seandainya aja nih ya, Wuling Alves ini kenapa nggak dilengkapi turbo juga seperti Wuling Almas? Nah, mungkin akan beda nih. Akan beda cerita nih soal keluaran tenaganya ya. Nah itu. Tapi so far Wuling Alves kami kendarai di kota Semarang cukup mumpuni, cukup enak lah tenaganya ya. Apalagi khususnya di kota-kota yang mungkin nggak terlalu banyak area perbukitan, menanjak itu, yang dataran biasa aja. Wuling Alves ini cukup lah untuk perkotaan. Tenaganya juga cukup mumpuni. Ya gitu aja mungkin usul dari kami. Semoga di Wuling Alves berikutnya bisa ada improvement. Mungkin aja bisa ditambahin turbo. Ya, itu dia review singkat kami ya tentang Wuling Alves yang kami uji selama seharian ini ya. Semoga bisa menjadi referensi yang bermanfaat buat kawan sound mesin yang memang pengen meminang Wuling Alves ya. Oke. Segitu dulu dari saya Om Anto ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan tulis di kolom komentar, nanti kami coba bantu jawab, atau dari tim Wuling Motors bisa bantu jawab pertanyaan dari teman-teman. Suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya supaya kami dapat terus ya mengembangkan channel ini, dapat terus memberikan informasi dan edukasi seputar dunia otomotif. Oke, gitu dulu ya. Cukup video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu dari saya Om Anto, sampai jumpa.